Siapapun yang tinggal atau sering ke Jogja pasti ngerasa kondisi transportasi di Jogja semakin buruk. Rencana Induk Transportasi Yogyakarta memprediksi kemacetan mencapai 33% di seluruh ruas jalan pada 2022 dan meningkat hingga 50% pada 2027. Faktor-faktor utama terjadinya kemacetan di Jogja adalah terjadinya urban sprawl, peningkatan jumlah kendaraan pribadi, dan minimnya transportasi publik. Dilihat dari perspektif ekonomi, transportasi merupakan barang yang terdiri atas permintaan dan penyediaan. Terjadinya kemacetan disebabkan adanya ketidakseimbangan antara keduanya. Sederhananya, kebutuhan perjalanan sebagai permintaan tidak diimbangi dengan penyediaan layanan perjalanan. Dalam hal ini, tidak adanya transportasi publik. Jadinya, masyarakat terpaksa mencari alternatif, yaitu kendaraan pribadi. Untuk mengurangi kemacetan, diperlukan upaya untuk menyeimbangkan permintaan dan penyediaan. Dalam ilmu transportasi, ini bisa dilakukan dengan TDM, yang dibagi strategi push, yaitu membatasi penggunaan kendaraan pribadi, dan strategi pull, yaitu memberi insentif untuk menggunakan transportasi publik. Rencana Induk Transportasi yang disusun pemerintah menjabarkan permasalahan transportasi dan rencana solusinya. Terdapat 6 komponen strategi push untuk mengurangi kendaraan pribadi. Yang pertama adalah pengelolaan kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi. Pajak progresif kendaraan berbasis individu dinilai tidak efektif, sehingga akan diganti pengenaan pajak berbasis kartu keluarga. Selain itu, tarif parkir di pusat kota akan dinaikkan, pajak BBM akan dinaikkan atau subsidi BBM untuk kendaraan pribadi dihapus, dikenakan pajak tambahan untuk kendaraan dari luar provinsi, dan ada pengenaan pajak kendaraan berdasarkan kilometer tempuh. Kedua, pengelolaan tata guna lahan dan pengembangan berbasis angkutan massal. Ini diterapkan untuk menghambat urban sprawl dan memperbaiki tata guna lahan yang tidak memperhitungkan daya dukung transportasi. Kedua hal itu menyumbang kepadatan lalu lintas yang menyebar dan tingginya kebutuhan parkir. Solusinya, pemerintah akan memadukan penyelenggaraan tata ruang dan transportasi, mengembangkan kawasan TOD, dan mengendalikan pemanfaatan ruang. Ketiga, pemerintah akan menerapkan pembatasan akses jalan, mengurangi hambatan samping, dan mengurangi persentase angkutan logistik pada angkutan jalan. Keempat, pemerintah akan mengimplementasikan regulasi keterpaduan lalu lintas antar wilayah, menertibkan parkir pada badan jalan, membangun bangunan parkir, menerapkan tarif parkir tinggi pada pusat kota, dan menyediakan kantong parkir untuk transportasi wisata di destinasi wisata. Kelima, pemerintah akan menghentikan operasi kendaraan yang tidak sesuai dan tidak layak, memberi insentif untuk kendaraan ramah lingkungan, dan mengembangkan armada transportasi publik ramah lingkungan. Yang terakhir, pemerintah mengoptimalisasi kendaraan tidak bermotor di perkotaan untuk memperbaiki kinerja dan memberi perlindungan. Ini termasuk pembuatan jalur sepeda khusus, menyediakan ruang parkir sepeda, dan menyediakan ruang henti khusus untuk andong dan beca yang terintegrasi dengan Trans Jogja dan angkutan feeder lainnya. Sedangkan dalam strategi pull, ada 5 upaya meningkatkan minat penggunaan transportasi publik. Pertama, pemerintah akan mengubah Trans Jogja menjadi bus rapid transit atau BRT dengan mengembangkan armada berkapasitas massal, menyediakan lajur khusus, pemisahan trayek dengan angkutan umum non-Trans Jogja, dan menambahkan angkutan feeder. Kedua, melakukan restrukturisasi jaringan angkutan umum bus sebagai angkutan feeder Trans Jogja dan kereta api. Ketiga, mengintegrasikan angkutan umum secara sistematis, termasuk integrasi jadwal, waktu perjalanan, sarana angkutan, dan prasarana angkutan, seperti lokasi, titik perhentian, atau simpul transportasi. Keempat, meningkatkan akses angkutan umum menuju Bandara Internasional Yogyakarta dengan mengintegrasikan transportasi publik, termasuk kereta api bandara, bus dalam provinsi maupun antar provinsi, dan angkutan pariwisata. Kelima, meningkatkan sistem pengelolaan angkutan barang. Strategi TDM pemerintah sebenarnya cukup lengkap untuk mengurangi kemacetan. Tapi bagaimana realisasinya? Sampai akhir 2020, masih banyak rencana pengurangan kendaraan pribadi yang belum diimplementasikan. Upaya yang sudah berjalan juga belum terasa dampaknya. Misalnya,
Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang kenaikan tarif parkir di kawasan tertentu mulai berlaku pada Juli 2020. Sampai sekarang, belum terlihat adanya penurunan kepadatan kendaraan di kawasan itu. Pajak progresif kendaraan berdasarkan KK juga seharusnya sudah berlaku pada 2020. Namun sampai video ini dibuat, masih sebatas rancangan peraturan daerah. Realisasi perbaikan ruang pedestrian juga masih minim selain penataan di kawasan wisata sekitar Tugu dan Malioboro. Padahal, fasilitas pedestrian adalah komponen utama dalam perjalanan berbasis transportasi publik untuk menghubungkan halte dengan asal dan tujuan perjalanan. Pemerintah pengennya masyarakat beralih ke transportasi publik. Tapi, gimana caranya kalau akses halte masih susah? Sampai sekarang, masih banyak fasilitas pedestrian tidak layak. Bahkan, beralih fungsi menjadi area parkir dan untuk berdagang. Jadi memang sulitnya kita tidak bisa mengakang artinya pembelian kendaraan bermotor, yaitu karena melanggar kebebasan ekonomi. Yang bisa kita lakukan adalah dengan demand management. Misalnya rencana penutupan Malioboro, tapi Malioboro boleh digunakan untuk angkutan umum saja, tetapi kalau angkutan umumnya belum memenuhi syarat, ya itu yang jadi masalah. Sebagian kecil dari strategi Pool sudah mulai direalisasikan dengan penambahan 3 trayek pengumpan Trans Jogja, trayek Ngemplak, Ngaglik, dan Godean. Namun, integrasi jaringan angkutan umum dan jalur khusus Trans Jogja belum terwujud. Kita arahkan supaya itu kalau bisa sih ada pengembangan lebih, tidak sekedar 3 koridor kalau di Sleman. Trans itu kan sudah masuk kemana-mana. Nah, hanya yang dari desa-desa ini kedepannya akan kita kembangkan sebagai feedernya Trans Jogja itu supaya ini juga transnya jalan, masyarakat kemudian beralih dari transportasi individu menjadi transportasi massal. Rencana pembangunan jalur kereta api utara selatan menghubungkan Tempel dengan Samas yang terdapat dalam rencana induk perkereta apian provinsi mestinya sudah masuk tahap pembebasan lahan. Namun, sampai saat ini masih berupa patok untuk kepentingan studi. Sebenarnya dia akan menghubungkan PKN Semarang dan PKN Jogja. Nah, ketika sudah ada tol Semarang Bawen Jogja, apakah kemudian posisinya demand-nya, traffic demand-nya itu kemudian masih sama dengan pertumbuhan tenaga. Perkiraan waktu itu masih di situ. Nah, ini yang kemudian nanti tentunya ada, bukan merubah kebijakan ya, tapi kemudian kita menghitung lagi. Jogja Tempel aja lah, Jogja Tempel ya. Rasanya agak tantangannya berat, energinya terkuras ya. Berkebalikan dari implementasi TDM untuk mengurangi kendaraan bermotor, pemerintah justru terus berupaya menghadirkan 3 ruas jalan tol di Jogja, tol Jogja-Bawen, Jogja-Solo, dan Jogja Bandara YIA. Perjanjian pengusahaan tol Jogja-Bawen sudah ditandatangani Kementerian PUPR dan Konsorsium Badan Usaha pada 13 November 2020. Targetnya, kuartal ketiga 2023 sudah operasional. Selain itu, progres tol Jogja-Solo sudah sampai tahap rencana trayek. Tol ini bakal menjadi jalan layang di atas Ring Road Jogja, yang berarti digolongkan sebagai tol dalam kota. Di saat implementasi TDM tertinggal, pembangunan tol yang memfasilitasi penggunaan mobil justru lancar. Bukannya ini malah bertolak belakang dari upaya mengurangi kendaraan pribadi? Maksud pemerintah sebenarnya gimana? Jalan tol itu adalah solusi pendek, tetapi solusi jangka panjangnya memang bukan itu. Kalau itu akan dianggap sebagai solusi, harus disertai yang lewat jalan tol itu adalah angkutan umum, bis-bis antar kota, antar provinsi, antar kota dalam provinsi yang melewati itu. Tapi kalau tidak seperti itu, maka itu adalah solusi jangka pendek, dalam waktu yang agak panjang sedikit juga akan tetap terjadi kemacetan. Jadi solusi jalan tol bukan solusi jangka panjang kalau tidak disertai dengan perbaikan angkutan umum. Dari RIT 2017-2027, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemerintah menyadari perlunya perubahan drastis untuk memperbaiki kondisi transportasi. Pemerintah sadar harus ada pengurangan jumlah kendaraan pribadi untuk mencapai transportasi perkotaan berkelanjutan. Meski begitu, memasuki tahun keempat berlakunya RIT, pemerintah masih tertinggal dalam merealisasikan rencananya. Sampai sekarang, masih belum ada tindakan drastis untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik. Bisa dibilang juga pemerintah masih setengah hati mengurangi andil kendaraan pribadi dalam tatanan transportasi perkotaan. Terbukti dengan lancarnya rencana pembangunan jalan tol.
Jadi, tidak heran kalau kita merasa skeptis pemerintah mampu mewujudkan sistem transportasi berkelanjutan sebagai cerminan Jogja berhati nyaman. Masih banyak yang harus dikejar pemerintah dalam 6 tahun sebelum berakhirnya RIT pada 2027. Tanpa sikap yang lebih serius, bagaimana bisa masyarakat segera beralih ke transportasi publik? Yang terjadi hanya terwujudnya prediksi kasus terburuk. Jogja akan macet total, segera. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Matur nuwun rincang-rincang sampun mirsani video niki. Video ini merupakan bagian kedua dari series video tentang transportasi di Jogja. Beri kami tanggapan dan masukan tentang video ini atau saran konten selanjutnya di kolom komentar. Kalau berkenan, bisa like dan membagikan video ini. Kalau nggak suka, boleh juga di dislike. Tapi jangan lupa berlangganan kanal YouTube Amerta biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya.